Kayaknya belum kompak. Ibu-ibu, Bu, Bu, masih seger, masih kuat, sampai pagi, sampai malam. Kalian jauh salam saya, mudah-mudahan jauh salam saya. Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala as-suhuda bi akrami mauludin awa syarafa wa fadla. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Amma ba'da, faqala Allah Ta'ala fi muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Wa qala Ali al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, fama a'zamaha min minnatin takarrama biha 'alal bashar intashara sirruha fil bahri wal bahr. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan segenap para habaib min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di pagi hari ini. Yang pertama, yang tadi baru saja kita ikuti pembacaan Maulid yang begitu nikmat, yang begitu merdu, yang begitu syahdu, menyentuh hati kalbu kita. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berikan sehat walafiat, bisa melanjutkan perjuangan ayah andanya, dan kita dikumpulkan bersama beliau dari dunia sampai akhirat. Yang saya muliakan Al-Habib Adnan bin Jamal Al-Habsyi, Al-Habib Hasan Al-Mutahhar, dan para habaib yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Wabil khusus yang saya muliakan panitia sekaligus Ketua DK Masjid Besar Jami Ar-Ridwan Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Insinyur Haji Agus Salim, kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarganya Allah selalu berikan sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan keberkahan segala usahanya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh, yang salehah, Allah Ta'ala angkat derajatnya mulia dunia dan akhirat. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan guru kita yang setiap mungkin minggu beliau aktif dalam mengajar di masjid kita ini, kita doakan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Ridwan, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berikan sehat walafiat, ilmunya manfaat buat kita semua, amin ya rabbal. Segenap para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi yang cerah ini tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali ucapan puja kepada Sang Maha Kuasa, ucapan puji kepada Sang Maha Suci, bersyukur kepada Yang Maha Ghafur. Dialah Allah Ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah. Salah satu nikmat yang Allah berikan adalah yang begitu mulia. Allah berikan kita nikmat panjang umur. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Yang kedua, wajib kita bersyukur Allah berikan kita nikmat sehat, baik sehat jasmani, sehat rohani, dan juga mudah-mudahan sehat kantong kita. Amin. Yang datang acara maulid, mudah-mudahan badannya sehat, hatinya sehat, kantongnya sehat, keluarganya sehat. Amin ya rabbal. Ketiga, kita wajib bersyukur Allah berikan kita nikmat yang tidak ada antara bandingannya, nikmat iman wa nikmatul Islam. Dengan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah di pagi hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk kita bisa melangkah ke tempat yang mulia, Masjid Jami Besar Ar-Ridwan, dalam rangka melaksanakan acara Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tentu selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, qudwah kita, Sayyidul Wujud di kulli mawjud, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir sekalian, saya tanya ibu-ibu yang hari ini maulid, senang gak kira-kira? Cinta gak kepada Rasulullah? Cinta gak kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad? Cinta gak kepada sahabatnya Nabi Muhammad? Cinta gak para ulama? Alhamdulillah. Karena cinta ini akan nanti kita bawa sampai akhirat. Rasul bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba ilaih. Kelak nanti manusia dikumpulkan di akhirat, ibu bersama siapa yang cinta di dunia. Kalau kita cinta baginda Nabi Muhammad, cinta keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, orang saleh, kita akan nanti dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal. Jangan kita di dunia cinta kepada orang yang cinta selain mereka itu. Betul? Ini zaman sudah akhir, ibu. Akhir zaman banyak orang yang sudah membalikan fakta. Betul? Para habaib digoreng sono kemari. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan hati kita, bu, Allah tanamkan cinta kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu beliau adalah pewarisnya Rasulullah, adalah daripada dzurriyyahnya Nabi kita Muhammad SAW. Saya yakin mudah-mudahan orang pondok umum selalu cinta kepada habaib, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Betul? Cinta nggak harus sama habaib, bu? Alhamdulillah, masya Allah. Ini akhir zaman orang ngorek-ngorek habaib, betul nggak? Kucing garong dari Banten ngorek-ngorek habaib. Jadi bupati gagal, pengen jadi habib. Keturunan siapa? Orang bapak jadi habaib bukan karena sekolah. Habaib gak ada sekolahnya. Habaib itu adalah keturunan darah Nabi kita Muhammad. Dalam hadis Imam Daruqutni disebutkan, kata Nabi, kullu sababin wa nasabin munqati'un ila yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua keturunan itu putus, kata Nabi. Turunan kita ini putus, bu. Orang Adam putus, namanya Samin bin Legor bin Paul. Habis sudah ke sono. Betul? Keturunan kita paling banyak 3-4. Ada keturunannya siapa? Turunannya Buang bin Pungut bin Bedak bin Purik. Habis sudah. Orang Betawi kan ada yang namanya begitu, Pak. Saya punya keluarga, ada yang namanya lucu, ibu. Itu kalau dipatahin, Pak Haji, saya ketawa. Saya pernah tanya ke saya, Pak, itu benar-benar namanya Buang bapaknya Pungut bapaknya Rase bapaknya Bedak bapaknya Rusuh. Itu nama nggak dibener tuh. Orang dulu namanya begitu, betul. Orang sekarang udah cakap-cakap, banyak ulama, para habaib, para kiai, namanya anaknya bener. Saya yakin ini orang pondok umum masih cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad. Betul? Mohon maaf ya, kalau ada orang PWI saya sampaikan, Pak, hati-hati kita ini jangan sampai digodok. Jangan sampai kita diaduk antara ulama dengan habaib, antara ulama dengan umarok, antara ulama dengan umat. Jangan sampai. Na'udzubillah summa na'udzu. Semalam
antara PWI dengan saya dibuka dengan habaib. Saya bilang itu para kiai di Betawi Pak, gurunya itu rata-rata habaib. Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Tahir Wahili, dan ulama-ulama besar, mereka itu berguru kepada Kiai Haji Ahmad Marzuki bin Haji Mirsad. Betul? Kiai Haji Mirsad, Kiai Haji Marzuki bin Haji Mirsad bergurunya kepada Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Qutbi Betawi. Berarti mereka itu nimba ilmunya dari para habaib. Betul? Lah kalau kita benci habaib, berarti kita benci guru kita. Betul? Masya Allah, mudah-mudahan nanti kita ditanamkan cinta sampai akhir hayat kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, peringatan Maulid ini adalah peringatan yang sangat agung. Karena di dalam peringatan ini banyak hikmah yang harus kita ambil. Saya rasa yakin mudah-mudahan peringatan ini kita bisa banyak ambil hikmahnya. Yang pertama, kenapa dibikin Maulid? Maulid Pak, ini banyak sekarang aliran muncul Pak, aliran banyak di Indonesia. Ada yang bilang Maulid bid'ah, Maulid musyrik, macam-macam, betul? Wah, kita nggak peduli, yang penting mah pesan guru kita. Di kampung kita yang kedua hilang, yang pertama Maulid. Yang kedua, kalau ada acara haul, bikin haul. Tahlil jangan ditinggal, betul? Ya, tahlil jangan tinggal. Kenapa? Pesan orang tua kita itu. Karena Maulid adalah salah satu sarana bagaimana kita bisa mengenal baginda Nabi kita Muhammad SAW. Seseorang tidak akan mengenal kalau tidak tahu. Seorang tidak tahu kalau dia tidak mengerti siapa junjungan di balik Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita bikin Maulid? Allah yang sampaikan Pak dalam Quran surah Yunus. Kenapa bikin Maulid? Supaya kita bergembira, supaya kita bahagia dengan kelahirannya junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Habibuna Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah. Para tafsir ada mengatakan karunia Allah itu ada dua, ada ilmu. Dengan ilmu hidup kita bisa jadi mudah. Dengan ilmu ibadah kita jadi sempurna. Dengan ilmu ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah Maulid yang pertama, setelah Maulid ngaji. Orang Pak, kalau kagak ngaji manusia paling jelek. Betul? Orang kalau nggak ngaji nggak kenal agama Pak. Orang kalau nggak ngaji nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul. Bagaimana tuntunan ngaji? Makanya orang kalau ngaji insya Allah hidupnya jadi berkah. Sebab Nabi sampaikan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen bahagia sukses dunia, kuncinya adalah ilmu. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen sukses akhirat, ibadahnya qabul, ibadahnya bagus, ibadahnya diterima, kuncinya adalah ilmu. Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa orang pengen selamat dunia akhirat, kuncinya adalah ilmu. Bapak Ibu, ada satu cerita Pak. Dulu di daerah Gembong, Bapak tahu Gembong Pak? Orang sini tahu Gembong Pak. Di ujung laut sana tuh, tempat banyak tambak, orang pada nanam ikan, udang, kepiting, di sana Pak. Di Gembong dulu pernah ada kejadian Pak. Di kampung itu nggak ada guru. Ada guru pendatang, begitu bulan Ramadan. Orang situ bingung, ya Allah, guru kita yang biasanya ngajar, yang biasanya nuntut sholat, balik kampung. Begitu Ramadan masuk, gurunya nggak ada. Diumumin saudara-saudara, karena guru kita balik kampung, maka tarawih dinyatakan libur selama 1 bulan. Begitu habis ngumumin tarawih libur, masuk waktu maghrib, azan. Begitu azan dikumandangkan, yang bingung jadi imam. Orang jadi imam gampang-gampang susah. Ada yang bisa jadi imam kalau nggak biasa bisa berantakan. Ada yang kagak bisa jadi imam apalagi. Begitu azan selesai
nggak ada yang mau jadi imam. Dia nggak mau, dia nggak mau, dia nggak mau. Di belakang rombong aki-aki. Gua maju. Hebat bener. Baris. Usolli fardhu maghribi arba'a rakaatin bil asar. Allah. Dia orang nggak ada ilmunya. Begitu takbir baca Fatihah selesai, dia baca kuliah. Kuliahnya dia kagak hafal. Hati-hati kalau jadi imam surah kagak hafal kayak tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la na'budu ma ba'tum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma ba'tum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma ba'tum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana wa la antum wa la ana wa la antum. Kagak selesai. Di belakang ada nyaur, hacker ini dia. Dia mau bilangin, ngasih tahu, karena dia kagak ngaji, cara negur imam kagak bisa. Mestinya kan ditegur dengan tasbih, subhanallah kan gitu. Dia nggak ngerti, dicukup palanya di belakang. Lakum, lah imam yang baru ini kafir. Lakum dinukum waladdallin. Orang ambil lagi, amin. Lah kata orang itu amin dua kali. Dia baca surah lagi, udah keder, tambah keder. Baca al-aitar. Al-aitar ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang bilang, amin. Ada nyawa, ini ternyata amin ini. Kalau aku dikasih amin, itu emang PA kali ya? Udah salah, agama turun, baca surah ganti. Dia ganti surahnya pendek, cuma agak apa? Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna lah agak terus. Dia ingat kemarin lagi di masjid ada sembahyang yang mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amanah. Maka apapun bapak ibu harus pakai ilmu. Orang jadi imam enggak sembarang pak. Makanya yang dipilih pertama jadi imam orang yang fasih bacaannya, betul. Jangan sembarangan orang jadi imam. Kadang-kadang jadi imam bacanya ke fasih. Alhamdulillahirabbil alamin, ngaromangirromin, malingirromin. Maling kata bukan maling. Ya Allah pak, bahaya. Ada pak kejadian di tempat saya, imam dimaki-maki jamaah. Mudah-mudahan di sini gak ada. Makanya kalau jadi imam, lihat jamaah kita jangan potong panjang baca surahnya. Betul. Kata Nabi disunahkan kalau kita sholat sendiri boleh bacanya panjang-panjang, surahnya yang panjang-panjang, betul. Tapi kalau jadi imam yang pendek-pendek lihat jamaah. Di tempat saya ada aki-aki maki-maki imam. Begitu hari Jumat, aki-aki mau sholat Jumat suruh nyarap nggak mau. Perutnya kadang-kadang nggak sehat. Begitu jalan Jumat jam 10, ada ibu-ibu yang lagi bunting rujak mangga. Dia ngikut rujak mangga. Belum sarapan pagi-pagi. Begitu sampai di masjid udah khotibnya panjang, imamnya panjang, perutnya mulus. Tahu sendiri makan mangga muda belum sarapan. Ya, walat lilit, waduh. Baca surahnya surah Al-Baqarah imam. Akhirnya nggak ada tahan, dia buang di situ pak. Berak di masjid. Imam bilang apa lu? Ya Allah, jangan gua salahin dah. Imam Al-Maqdad bacanya tadi tuh, gua nggak tahan, gua buang juga di situ. Tuh, makanya kita kalau jadi imam jangan terlalu panjang. Lihat keadaan jamaah kita. Yang kedua, fatwa ulama mengatakan Al-Quran. Dengan Al-Quran, mudah-mudahan kita dibimbing selamat dunia akhirat. Sebab kata Imam Ghazali, umat Islam ketika berada dengan Quran ada 4 yang harus kita lakukan. 4 itu. Yang pertama, umat Islam agar bisa baca Al-Quran. Betul? Saya mau tanya kita di zaman modern,
Mana banyak kita baca Quran membaca HP? Mana banyak kita baca Quran membaca WhatsApp? Mana banyak kita baca Quran baca WA kita? Waduh, makan depan HP, tidur bersama HP, jalan bareng sama HP, jalan-jalan pakai HP, BAP bawa HP, betul? Quran pernah nggak begini? Ngomong-ngomong, sampai orang BAP dibawa. Kenapa? Takut ketahuan bininya. Pokoknya ibu-ibu nanti kalau ada suaminya, yang kalau dia AB nggak bisa bawa HP, itu perlu dipertanyakan tuh. Ada apakah gerangan itu? Ya, jangan-jangan ada cinta kedua daripadaku. Nah, ya. Masya Allah, umat Islam wajib bisa baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran adalah nilainya ibadah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran nanti akan bisa nolong kita di akhirat. Satu. Yang kedua, umat Islam baca Quran pakai tajwid. Jangan baca Quran pakai lagam Jawa, nggak boleh tuh. Saya pernah ngikutin acara ceramah, orang baca Quran lagam Jawa. Nggak boleh. Baca Quran itu lagamnya, lagunya sudah ada yang dibuat oleh para ulama-ulama kita. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Ting ting tang tung. Nggak boleh. Laisa minna man qara al-Qur'ana bila tajwid. Bukan golongan kami, kata Rasul. Orang yang baca Quran nggak pakai tajwid. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, umat Islam mesti ngerti apa yang terkandung dalam Quran. Mesti tahu tuh. Jadi Quran bukan hanya kita baca, kita pahami isi dan kandungannya. Yang keempat, amalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau itu kita lakukan, kata Imam Ali, bila mengatakan hadis Rasul, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Allah akan tuntun dia ke dalam surga. Baik surga dunia, terlebih-lebih adalah surga akhirat. Kalau kata Quran ke kanan, kita ke kanan. Kata Quran ke atas, kita ke atas. Jangan terbalik. Kata Quran ke kanan, kita ke kiri. Kata Quran ke atas, kita ke bawah. Masya Allah, kita akan bertentang. Wa man ja'ala Qur'ana wara'ahu qadahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Quran di belakang, dia tinggalkan ajarannya, dia tinggalkan tuntunan Al-Quran, orang ini akan dituntun ke dalam neraka. Baik neraka dunia, terlebih-lebih neraka akhirat. Na'udzubillah. Ketika ayat yang sampai dirahmati dengan rahmatnya Allah Ta'ala, semua para tafsir, Imam Jalaluddin Abdurrahman Sayyuti, kemudian yang terakhir tafsirnya Ibnu Salah, semuanya ulama sepakat yang dimaksud itu ada rahmat adalah junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi sekalian alam. Alhamdulillah, hari ini kita bahagia, hari ini kita senang karena senangnya kita menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Para nabi, para rasul terdahulu, mereka dapat kemuliaan, kedudukan mulia dari Allah Ta'ala. Mereka adalah mendapatkan itu karena ada kemuliaannya Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihissalam setelah dikeluarkan dari surga, setelah diperintahkan oleh Allah, maka Allah perintahkan supaya malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud yang dimaksud itu bukan sujud ibadah, sujud dan inhinaan, sujud sebagai penghormatan. Kenapa malaikat sujud kepada Nabi Adam? Maka ulama berkata karena di surbinya Nabi Adam ada nurnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dikeluarkan di laut. Allah tempatkan di India. Ibu Hawa ditaruh di Jeddah. Iblis diturunkan di Basra. Nabi Adam diturunkan di India. Ibu Hawa di Jeddah. Iblis di Basra. Berapa tahun Nabi Adam? 200 tahun. Bertobat kepada Allah Ta'ala
Nabi Adam setiap malam, sore, pagi baca doa yang sering kita baca. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tahun tobatnya Nabi Adam belum diterima. Diterimanya Nabi Adam ketika sujud, dia ingat satu nama. Siapa nama itu? Nama junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam dalam sujud mengatakan, Allahumma firli dhunubi, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad faghfirli dhunubi jami'an. Ya Allah, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad. Satrul mengatakan wa bi ali Muhammad. Dengan kemuliaannya keluarganya Nabi Muhammad, terimalah taubatku ya Allah, semua dosa-dosaku. Setelah menyebut nama Nabi kita Muhammad, Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya, ya Adam, dari mana kau tahu nama itu kau sebut? Ya Allah, ketika aku berada di dalam sorga, aku lihat di sorga tempat yang indah-indah, tempat yang strategi yang mulia-mulia. Di situ ada dua nama, kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Tidak ada nama lain ya Allah. Aku berharap dengan menyebut nama itu, dosaku engkau ampuni ya Allah. Allah berfirman, sodakta ya Adam, benar kau ada. Seandainya kau tidak menyebut kekasihku Muhammad, sampai kapanpun doa tobatmu tidak akan diterima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita beruntung umatnya Nabi Muhammad yang setiap kita bersalah, berdoa, bertobat kepada Allah, tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmatullah ta'ala, Maulid ini tujuan yang kedua adalah untuk menanamkan cinta. Cinta kita kepada seorang hamba pilihan Allah Rabbul Alamin. Siapa? Junjungan Nabi kita Muhammad. Cinta ini kalau sekalian kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimana untuk menanamkan cinta kita, ibu yang tidak ketemu dengan Rasulullah? Ya, bagaimana? Ulama kita mengajarkan salah satu cara cinta ini kita pegang. Kita sampaikan melalui kata salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi Maulid isinya itu Pak kebanyakan adalah baca salawat. Kemudian menyebut sirah, perjalanan Nabi Muhammad, riwayat hidup salam, akhlaknya Nabi disebutkan dalam Maulid tadi. Maka tidak umat Islam tidak boleh lepas kita bersalawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad. Ada orang bertanya, ketika nanti manusia di akhirat dikumpulkan miliaran Pak, yang bertemu dengan Rasul itu orang-orang besar, sementara kita adalah jauh dari Nabi kita Muhammad. Apa yang nanti kita persembahkan di hadapan Rasulullah? Salah satu ulama mengatakan, kalau kau ingin dekat dengan Nabi Muhammad, fa'aksir sholatan alaih, maka perbanyaklah baca salawat kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Salawat kita nanti Bapak Ibu di akhirat yang orang jumlahnya miliaran, salawat kita itu jadi sinyal kepada Rasulullah. Jadi kalau kita main HP, kalau nomornya akur sinyalnya sampai enggak? Termasuk kita orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kalau nanti salawat ini menjadi sinyal yang akan memperlihatkan kita dan menolong kita sampainya syafaat kepada Nabi kita, kepada kita. Amin ya Rabbal. Maka salawat ini kita baca banyak-banyak. Alam ulama mengatakan, Syekh Ibnu Athaillah, sebanyak apa salawat yang kalian baca, sebanyak apa cinta kalian kepada Nabi Muhammad, sebanyak itu Allah akan angkat derajat kita mulia dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat, yang punya hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah Ta'ala.
yang dalam keadaan sakit-sakitnya disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala, yang punya anak-anak kita jadikan anak yang soleh, yang solehah, kemudian yang punya urusan dunia akhirat hajat kita, barokahnya salawat, yakin hajat kita akan digabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya guru Profesor Dr. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Baqi, beliau sudah sampaikan, jangan menjadikan lidahmu, lisanmu setiap hari kering dari salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah lisanmu, lidahmu setiap saat, setiap waktu, jangan lepas ingatanmu, keinginanmu, harapanmu hanya kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan itu menjadi satu wasilah kita besok dipertemukan kepada junjungan Nabi kita Muhammad. Kita bisa mencium tangannya baginda Nabi Muhammad, kita bisa makan bersama Rasulullah, kita bisa berhadapan dengan Rasulullah, bahkan kita bisa masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Terus sekalian kita baca salawat kita ya. Karena waktu sudah siang mungkin masih banyak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salam ala taha rasul, salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Satu lagi, tawassalna yang betul ibu hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Kemudian rasul kita kepada Rasulullah, Allah sampaikan semua hajat kita, baik urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan ada manfaatnya untuk al-fakir. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.